Apa? PKS dapat jatah 3 kursi menteri dan uang untuk bergabung dengan Kim meninggalkan Mas Anies Rashid Baswedan. Astagfirullah, itu fitnah yang menyesatkan. Itu hoax, bisa saya katakan itu hoax, informasi yang dihembuskan berbagai kelompok masyarakat yang memang menginginkan citra dan nama baik PKS itu rusak. Mereka punya momen, ya. Jadi kawan-kawan, bisa saya pastikan bahwa informasi tadi adalah informasi yang menyesatkan, ya. PKS itu hanya berkoalisi dengan Kim di Pilkada DKI Jakarta. Dan tidak ada tawaran menteri apalagi uang. Tidak benar itu, ya. PKS tetap konsisten, istiqomah dalam rangka mengawal berbagai kepentingan masyarakat, ya. Adapun kenapa PKS tidak jadi mengusung Mas Anies, sebetulnya saya sudah bosan juga ya menjelaskan ini kepada kawan-kawan, teman-teman saya, kawan-kawan yang lainnya, karena sudah saya jelaskan juga lewat 3 video saya. Tapi karena beberapa hari yang lalu saya disodorkan podcast orang-orang yang mengaku pakar, yang mengaku punya data A1 termasuk dari kelompok media tertentu dalam acara titik-titik halus gitu kan. Jadi saya perlu menyampaikan kembali. Pertama, bahwa PKS bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu baru pada Pilkada DKI Jakarta. Nah, itu pun punya alasan karena sebenarnya gini. Setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil keputusannya terhadap gugatan yang menolak hasil pemilu presiden 2024, sejujurnya Mas Anies datang ke sekretariat PKS, lalu pada saat itu Presiden PKS menanyakan kepada Mas Anies, nah setelah ini apa rencananya? Kalau Mas Anies mau menjadi calon gubernur atau mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta, PKS siap mengusung. Seperti itu. Nah, saat itu jawaban dari Mas Anies, nanti saja dulu kita lihat. Seperti itu informasi yang saya terima. Namun beberapa hari kemudian, ya Mas Anies menyampaikan kepada Ketua Majelis Syuro PKS, beliau mau maju jadi calon gubernur DKI Jakarta. Lalu Ketua Majelis Syuro PKS mengumpulkan 99 anggota Majelis Syuro PKS, ya. Nah, kawan-kawan, PKS itu dalam mengambil suatu keputusan itu tidak pernah diputuskan oleh Presiden PKS sendiri atau diputuskan oleh Ketua Majelis Syuro sendiri atau hanya diputuskan oleh 2 tokoh. Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Tidak, tetapi hasil pemikiran, tukar pikiran, dialog, diskusi, dan musyawarah 99 anggota Majelis Syuro yang di dalamnya terdiri antara lain Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro, kemudian Wakil Ketua Majelis Syuro yang saat ini dijabat oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, kemudian juga Ketua Dewan Pakar DPP PKS, Profesor Dr. Irwan Prayitno yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat 2 periode, dan juga Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS yang juga mantan Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, dan Muhammad Sohibul Iman, serta tokoh-tokoh lainnya. Semuanya itu hafiz Quran dan insya Allah akhlaknya teruji, terjaga baik, ya. Jadi 99 anggota para ulama yang tergabung dalam Majelis Syuro tersebut itu tidak gampang mengambil sebuah keputusan, memikirkan banyak hal dari banyak sudut pandang yang tujuannya adalah bagaimana semuanya itu untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah,
ketika Majelis Syuro sudah memutuskan mendukung Mas Anies menjadi calon gubernur, Majelis Syuro ya, kemudian PKS mendeklarasikan dukungan kepada Mas Anies tanggal 25 Juni 2024 yang lalu, mendukung dan mencalonkan Mas Anies sebagai calon gubernur berpasangan dengan tokoh anggota Majelis Syuro yang juga kader PKS yang berkualitas, Muhammad Sohibul Iman. Namun kursi PKS meskipun sebagai pemenang pemilu, kursi di DPRD DKI Jakarta hanya 18. Paling banyak memang, tapi menurut Undang-Undang Pilkada yang lama itu tidak cukup untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk bisa mengusung dan mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setidaknya harus punya 22 kursi. Waktu itu belum keluar keputusan MK dan PKS sama sekali tidak tahu bahwa MK akan mengeluarkan keputusan yang bertolak belakang dengan undang-undang pilkada tersebut. PKS sudah berjuang, Presiden PKS juga sudah menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, juga sudah menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Muhaimin Iskandar, untuk kembali berkolaborasi mendukung Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Muhammad Sohibul Iman sebagai wakil gubernurnya. Saat itu Surya Paloh siap mendukung Anies dan Sohibul Iman. Demikian juga Cak Imin siap mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sohibul Iman. Tetapi PKS membutuhkan SK karena pengalaman pilkada sebelumnya berkoalisi dengan partai-partai lain, kalau hanya lisan itu tidak bisa dijadikan pegangan. Karena pada saat mendaftarkan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, itu harus disertai SK yang ditandatangani oleh ketua umum partai dan sekjennya. Karena itu PKS membutuhkan SK dari masing-masing partai yang menyatakan mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman. Tetapi belakangan kedua tokoh partai tersebut mengundurkan diri. Bukan mengundurkan diri dari partainya, mengundurkan dan tidak mencalonkan Mas Anies dan Sohibul Iman. Akibatnya PKS masih kurang 4 kursi, harus mencari partai-partai yang lainnya. Itu. Nah, PKS sendiri sudah menugaskan kepada Mas Anies untuk mencari dukungan partai lainnya. Jadi jangan hanya PKS saja yang bekerja sendiri, seperti itu. Tapi sampai batas waktu tertentu, Mas Anies belum juga berhasil mendapatkan dukungan partai politik yang lainnya. Dan hampir semua partai politik sudah dikunci oleh partai pemenang pemilu. Mereka tidak berani mencalonkan Mas Anies dan Sohibul Iman. Ada satu partai yang belum mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu PDI Perjuangan. Tapi tentu saja PDI juga tidak mau meminjamkan dengan gratis kendaraan politiknya untuk mengusung Mas Anies sebagai calon gubernur dan Muhammad Sohibul Iman calon wakil gubernur. Kami dapatkan informasi bahwa PDI Perjuangan itu akan mendukung Mas Anies menjadi calon gubernur asalkan calon wakil gubernurnya dari PDIP. Seperti itu. Nah, mengingat batas waktu yang semakin mepet, PKS akhirnya menyampaikan kepada Mas Anies, kalau memang PDIP punya niat baik untuk mengusung Mas Anies calon sebagai gubernur, dan PDIP menginginkan kursi wakil gubernurnya dari PDIP, PKS ikhlas. PKS ikhlas memberikan kursi wakil gubernurnya kepada PDIP. Silakan dari calon PDIP siapa yang dianggap terbaik. Namun demikian tentu
PKS itu juga tidak mau meminjamkan partai politiknya dengan gratis. Kalau tidak kursi wakil gubernurnya diisi oleh PKS, boleh kursi gubernurnya Mas Anies, kursi wakil gubernur dari PDIP, tapi dengan syarat Mas Anies menjadi kader PKS atau berjaket atau berjas putih itu. Tapi kan Mas Anies keberatan, Mas Anies menolak. Ya sudah, PDIP pun berkeberatan kalau hanya mengusung Mas Anies sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya Muhammad Sohibul Iman, karena PDIP berarti tidak dapat apa-apa. Oke. Akhirnya karena waktu semakin mendekat dan batas waktu yang diberikan oleh PKS kepada Mas Anies juga sudah habis, 4 Agustus. Nah, jauh sebelum mengusung Mas Anies, PKS sudah mendapatkan tawaran dari timnya Muhammad Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil menginginkan berpasangan dengan Presiden PKS, yaitu Ustadz Ahmad Saihu. Namun karena saat itu PKS sudah mendorong Mas Anies jadi calon gubernur berpasangan dengan Muhammad Sohibul Iman, saat itu Presiden PKS menolak halus tawaran permintaan dari Muhammad Ridwan Kamil dan tim itu. Tapi setelah tanggal 4 Agustus di mana PKS juga tidak berhasil mendapatkan 4 kursi untuk melengkapi menjadi 22 kursi dan Mas Anies juga tidak berhasil mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya sehingga PKS juga tidak bisa mengusung sendiri, maka akhirnya PKS menerima tawaran dari tim Ridwan Kamil untuk sama-sama maju Pilkada DKI Jakarta, di mana calon gubernurnya Muhammad Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN antara lain, dan calon wakil gubernurnya dari PKS, karena PKS adalah pemenang pemilu, yang akhirnya keluarlah nama Suswono. Beliau mantan Menteri Pertanian yang juga kader dan pendiri PKS. Seperti itu. Nah, baru kemudian setelah PKS bersama partai-partai lainnya mendeklarasikan dukungan sekaligus juga menandatangani SK memberikan dukungan kepada Muhammad Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya pada hari Senin saat itu. Hari Selasanya keluar keputusan MK yang menyebutkan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu tidak harus memiliki jumlah suara 20% atau memiliki 22 kursi DPR. Seperti itu, boleh 7 kursi. PDIP punya 15 kursi, PKS punya 18 kursi. Namun apa daya, PKS sudah mendeklarasikan Muhammad Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bukan hanya mendeklarasikan, tapi juga menandatanganinya bersama partai-partai lain. Jadi tidak mungkin PKS menarik ucapan, apalagi menarik kesepakatan yang telah ditandatangani. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi informasi yang menyebutkan PKS bergabung dengan Kim mengusung Muhammad Ridwan Kamil dan Suswono menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 karena dapat tawaran 3 kursi menteri dan uang, itu tidak benar. Itu bohong. Itu adalah informasi yang memang terus dihembus-hembuskan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini memang tidak suka sama PKS. Jadi kelompok-kelompok masyarakat tersebut ya berpura-pura menjadi simpatisan PKS, terus mengaku kecewa dengan PKS karena meninggalkan Mas Anies, lalu mengkampanyekan golput, lalu mengkampanyekan tinggalkan PKS dan lain sebagainya. Insya Allah PKS tetap istiqomah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan
umat. Ya, kalau ada sekarang beberapa kelompok yang mengkampanyekan anti PKS, coblos semuanya, golput, tinggalkan PKS, ya PKS tidak gentar. PKS tetap istiqomah memohon pertolongan pada Allah, dan insya Allah simpatisan PKS tidak berkurang. Kita lihat dalam perjalanannya. Yang pasti kawan-kawan, PKS berkoalisi dengan Kim baru pada Pilkada DKI Jakarta. Ini terlihat di Pilkada Jawa Barat, PKS koalisinya dengan Nasdem, mengusung Ustadz Ahmad Syaihu dengan Dr. Ilham Habibie. Insya Allah pasangan ini akan menjadi pemimpin Jawa Barat yang amanah, yang bisa memajukan dan mensejahterakan daerah dan warga Jawa Barat. Demikian juga di daerah-daerah lainnya. Nah, jadi PKS berkoalisi dengan Kim baru pada Pilkada DKI Jakarta. Setelah itu, walau alam bisawab. Ya, demikian. Semoga informasi ini bisa meluruskan, dan kita doakan mereka-mereka yang membenci PKS bisa akhirnya diputarbalikkan hatinya sama Allah, itu menjadi cinta PKS. Nah, kita juga doakan supaya Mas Anies sehat, kemudian juga nanti tahun 2029 bisa kembali mencalonkan menjadi presiden, menjadi tokoh perubahan. Buat kawan-kawan, jangan lupa nanti Pilkada DKI Jakarta, pilih Muhammad Ridwan Kamil dan Suswono. Untuk Pilkada Jawa Barat, pilih Ustadz Ahmad Syaihu dan Dr. Ilham Habibie. Untuk daerah Jakarta yang lebih maju, untuk Jawa Barat yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.